Obrolan santuy. Hari ini kita bakalan ngobrolin yang sebenarnya topiknya dekat banget nih sama kita nih. Apa tuh? Kita kan masih muda dan belia ya hitungannya ya. Betul. Kita kadang suka bingung gak sih kita untuk mendevelop diri sendiri tuh kayak gimana gitu. Apalagi untuk berkembang di dunia yang serba digital, yang serba cepat seperti sekarang gitu. Benar, karena akhir-akhir ini tuh kayak kita anak muda tuh kayak lesu, kayak nggak punya semangat. Bukan karena kita nggak punya potensi ada, cuman kayak lebih bingung aja nyalurinnya tuh mau kemana gitu. Karena itu yang bikin anak muda kayak kita tuh bingung. Kita sebenarnya bisa nih ada skillnya gitu, tapi kita mau kemana sih nih? Bingung ya mulanya ya. Mau kemana? Sebenarnya itu sih yang suka banget kelewat tuh sama anak muda zaman sekarang tuh, si youth development ini apa sih namanya, mengembangkan diri anak muda gitu. Kayak mereka tuh nganggepnya cuman pengembangan diri tuh cuman sebatas akademik dan prestasi aja gitu, padahal di luar itu banyak banget yang bisa dikembangin dari potensi anak muda gitu. Betul sebenarnya sayang banget gitu kalau kita anak muda tuh nggak punya akses ke sana gitu, kayak limited gitu. Sebenarnya kita tuh pengen berkembang, cuman takutnya nggak ada yang naungin, nggak ada yang ngedukung. Nah, itulah yang bikin kita tadi awal tuh kita bingung nih. Harusnya tuh kita berharap tuh pengen ada kayak komunitas kecil gitu yang bisa menyalurkan potensi atau skill kita di sana. Gitu. Iya, bener banget Abian. Sebenarnya sekarang udah lumayan banyak sih youth development community base itu di Indonesia gitu. Kayak udah lumayan banyak juga orang yang resah gitu ngelihatnya anak muda zaman sekarang tuh kayak suka banget kehilangan arah gitu. Salah satunya tuh ada Ideal, dan kita juga udah kedatangan salah satu pendiri dari Ideal, namanya Mbak Fathia Rizka. Halo Mbak Fathia. Halo Mbak. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Hari ini gimana kabar teman-teman, abang-abang kakak? Iya, baik. Kita juga baik banget. Nah Mbak, sebelumnya boleh nggak sih Mbak diceritain gimana sih awal mula kebentuknya si Ideal gitu, dan juga apa sih keresahan gitu yang ngeberangkatin anak-anak mungkin Mbak Fathia dan teman-teman gitu untuk ngebuat si Ideal gitu, community base untuk youth development gitu. Sebenarnya kalau mau ceritain dari awal gimana akhirnya aku kenal nih sama para founders itu panjang ya. Tapi intinya adalah digital platform itu menjadi salah satu perantara, karena saat itu kebetulan aku masih ada di luar saat itu. Jadi kenalan sama teman-teman yang ada di Indonesia dan memiliki keresahan yang sama kayak gitu. Karena tadi yang mungkin udah di-mention juga ya, sebenarnya generasi muda nih, kita Gen Z atau bahkan adalah milenial juga yang ikut, sebenarnya banyak potensi lah yang kiranya bisa dikembangin gitu. Cuman kadang kita pribadi aja tadi bingung kan mau nyalurin kemana ya. Kalaupun misalnya di kuliah itu kan ada sih organisasi gitu kan, di atau mungkin pas teman-teman SMA deh ada juga OSIS. Cuman itu sebatas program sekolah aja ya sih, program sekolah. Tapi selain di sisi itu, di luar itu apa sih yang kiranya bisa lebih menyampaikan passion kita, karena itu tadi ya, youth development itu kan luas banget ya gak sih? Ada yang fokusnya ke passion A, passion B, passion C, dan seterusnya. Nah, jadi kita pengen hadir sebagai wadah eksplorasi diri. Cuman memang kalau Ideal sendiri, kepanjangannya kan Indonesian Development Education and Leadership. Jadi memang kita berfokusnya lebih ke education dan leadership, jadi kepemimpinan dan juga pendidikan. Jadi kita ada fokusnya juga nih, nggak yang cuma wadah tapi umum gitu. Itu kan malah lebih membingungkan kan nggak sih? Nggak segmented banget gitu sih. Jadi emang keresahannya itu tadi ya, wadahnya tuh kita nggak ada nih. Nah, jangan sampai mereka ini jadi bingung kayak kita, jadi kita adain aja kayak gitu. Keren banget ya. Jadi dengan adanya Ideal ini jadi kayak ngebuat ada ekosistem buat anak-anak muda, anak Gen Z atau bahkan tadi milenial gitu buat menyalurkan potensinya mereka ini. Betul, ekosistem sih bentuknya, karena kalau ekosistem itu kan banyak pihak yang terlibat ya. Jadi pembelajaran tuh nggak hanya dari kita misalnya, tapi juga dari partner kerjanya, satu divisi, antar staff lah gitu istilahnya. Terus tadi ya sih yang dibilang, jadi si Ideal itu jadi ekosistem ya Mbak. Jadi untuk misalkan anak muda bingung dia mau kemana untuk menyalurkan potensinya gitu ya. Jadi si Ideal ini hadir gitu buat
ketemu gitu, dipertemukan anak muda yang bingung ini awalnya jadi ketemu sama community yang saling support gitu. Itu keren banget sih di in this Betul. economy. In this In economy. this era kali ya. Yeah. Jadi sebenarnya kita ajak mereka nggak hanya join as a partisipan aja di event-event yang memang basicnya itu tadi ya, pendidikan dan kepemimpinan, tapi juga kita melibatkan mereka juga as a part of our team. Jadi mereka juga ada pengalaman manage event, kemudian jadi kita di struktural tuh ada kayak struktural as a HR, as a PR, sebagai sosmed spesialis dan sebagainya. Jadi mereka juga ada pengalaman sebagai posisi HR tuh gimana gitu, atau mungkin PR tuh gimana. Jadi selain mereka ikut benefitnya, ikut event untuk benefit tertentu, tapi mereka juga tahu how to manage gitu. Tergantung di ya balik lagi ya, mereka spesialisnya di mana. Jadi kita mewadahi itu juga tuh. Taruhlah misalnya teman-teman yang jurusan psikologi gitu kan, atau jurusan manajemen. Nah itu rata-rata pada daftarnya ke HR. Terus yang anak-anak akuntan, administratif itu daftarnya ke ANF. Jadi mereka juga pengen ada kayak PKL-nya gitu istilahnya. Betul. Oke. Ini keren banget ya. Jadi emang benar-benar segmented bagi kalian kayak misalnya yang psikologi ke HR, yang akuntansi ke database atau segala macam. Tapi ini unik sih, keren-keren. Seru, excited gitu, unik banget karena ini tuh segmented bagi mereka-mereka yang misalnya tadi psikologi ke HR, akuntansi ke database dan lain sebagainya. Tapi Mbak, aku mau tanya, pasti ngebuat ideal ini tuh nggak mulus semulus jalan ini ya, pasti ada rintangan tantangannya. Nah pas ngebuat ideal ini apa sih rintangan dan tantangannya, Mbak? Itu udah pasti ya gitu. Karena aku sering ngobrol-ngobrol juga mungkin sama founder community yang lain, cuman mereka fokusnya beda-beda ya. Kadang ada yang tentang kepenulisan, tentang lebih ke mental health tuh banyak banget sebenarnya kalau kita mau cari. Cuman tantangannya itu kurang lebih ya rata-rata sama nih, ada satu garis merah gitu. Satu garis merah. Yang pertama tim yang satu visi, ya kan. Yang kedua juga terkait komitmen untuk menyelesaikan sampai selesai gitu. Karena kan volunteer base ya jatuhnya willingness aja gitu kan, mereka mau atau enggak, kita ibaratnya ada wadah ya tinggal dijalanin gitu kan. Walaupun emang kalau kita pasti 2 kali 3 kali lah ya kerjanya, itu udah pasti. Itu udah kayak sebuah konsekuensi lah, bisa dibilang seperti itu. Cuman itu tadi ya, lebih ke komitmen dari teman-teman ini gitu kan yang join untuk nyelesain, untuk ibaratnya belajar ya. Case tadinya tuh ada kayak misalnya kita minta dibuatin surat, itu kan sudah mereka belajar ya sebenarnya untuk pembuatan surat, terus betul. penomoran kayak gitu. Ya udah mau atau enggak aja, ibaratnya kan sebenarnya kita bisa nih bikin, cuman kita coba delegasiin karena itu bentuk pembelajaran buat mereka yang bisa dijadiin porto juga sebenarnya buat mereka ke depannya. Itu sih komitmen. Sustainability-nya itu ya, mereka ada yang hilang-hilangan, ada yang sampai akhir bagus terus performance-nya. Itu biasanya kita kasih apresiasi sih. Apresiasinya berupa sertifikat biasanya. Berarti emang aku juga out of topic sedikit sebenarnya. Aku juga di Kampusnet ini sebagai mentor intern ya Mbak Fatia. Aku juga emang suka banget sih ketemu komitmen isu itu tuh ya nggak sih, kayak kita sih ternyata di community juga kayak begitu. Padahal mereka tuh, kalau yang aku tangkep ya, kalau yang aku analisis sendiri tuh kayak mereka tuh nggak sebegitu, nggak tahu ya, mungkin karena mereka berpikirnya mau yang langsung berpenghasilan kali gitu ya. Padahal kan Steve Jobs aja dulu awal mulanya dia jadi anak intern gitu. Awal mulanya nggak langsung jadi yang gede banget juga. Jadi semuanya harus dimulai dari bawah gitu, kita biar tahu, biar bisa memetakan dulu gitu industrinya ini tuh bakalan sampai mana, kayak gimana cara kerjanya, gimana di self development itu juga begitu kan harusnya kan, di youth development itu juga harusnya begitu nggak sih, kayak nggak usah langsung memikirkan impact yang gimana dulu, seenggaknya buat diri kita tahu dulu gitu, ini arahnya kemana, ini caranya begini gitu. Kayak itu emang lumayan jadi isu sih komitmen itu. Benar. Betul, bahkan yang udah taken kontrak juga ya mungkin ya. Iya, itu kan akhirnya kan mindset aja ya, gimana akhirnya bukan apa yang si organisasi ini bisa berikan ke kita, tapi apa yang kita bisa berikan kan gitu.
kayak tabur tuai aja sih. Nanti kan dia akan nuainya tuh nanti gitu kan. Bener. In the end of the period itu pun juga nanti kan kita kan ngasih banyak benefit yang dimana akan nunjang karir sebenarnya kan. Yang pertama untuk volunteer kayak gini itu kan biasanya masuk ke CV juga ya. Benar. Terus mereka bisa masukin poin-poin achievement mereka. Let's say kalau misalnya dia anak sosmed ngepost berapa gitu kan, terus achieve berapa untuk engagementnya, itu kan milik mereka sebenarnya, ya kan. Terus kita kasih rekomendasi LinkedIn juga, walaupun base community gitu ya, cuman kan itu udah real case ya. Jadi menurutku worth it sih untuk dikasih LinkedIn gitu untuk apa ya, performance mereka. Makanya sekarang itu yang mereka cari juga sih, karena untuk menunjang karir mereka sebenarnya, karena yang sekarang kita nggak bisa lepas juga ya dari beberapa sosmed profesional kan gitu. Bener banget. Kalau ngomongin dampak nih Mbak, sebenarnya kalau menurut Mbak Fathia sebagai si co-founder itu si ideal tuh udah seberdampak apa sih Mbak sama pengembangan anak muda lah gitu. Oke. Kalau aku pribadi ya, karena mungkin aku ada di dalam ekosistemnya, mungkin aku nggak bisa ngeliat keluar, ya kan. Jadi aku kadang suka butuh perspektif orang lain sih yang ngeliat dari luar gitu kan. Cuman emang sejauh ini aku menjalankan prosesnya lah selama 2 tahun ini. Ya, kita udah ada kompartan, jadi kita ada community partner gitu kan, lebih dari 70-an. Itu benar-benar campur-campur community tentang self development, tentang mental health, semuanya. Karena aku pikir diverse community it's okay, as long nanti kita ngadain satu event yang bisa align gitu dan dampaknya bisa lebih banyak gitu kan. Kemudian untuk audiens event-event kita pun lintas tempat gitu kan, kita kan punya di Jakarta, kita punya di Bogor, kita punya yang di Bandung, kemudian sama ada mungkin di beberapa kabupaten Bogor juga sih, beberapa kali ngadain gak hanya di kota Bogor gitu kan, karena beda ya, agak jauh tuh kan kabupaten sama kota. Nah itu mungkin kalau dikalkulasiin audiensnya more than 5.000 kali ya, 5.000, 6.000 lebih lah, seperti itu yang kiranya bisa aku bilang bisa mendapatkan kebermanfaatan dari event-event kita, seperti itu. Kemudian alhamdulillah kemarin pas Enif Ideal yang kedua di Agustus akhir kemarin, kita ada kerjasama juga sama salah satu instansi di Kabupaten Bogor untuk beasiswa kayak gitu. Jadi kita ada taken MOU, jadi anak-anak ideal, ya nggak banyak sih emang, cuma paling nggak ada yang kena gitu ya, 5 orang gitu ya bisa berkuliah secara 80% itu di cover kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku ya hanya bisa ngomong seperti segitu, itu dampak yang sekarang aku bisa lihat. Tapi kalau dari orang luar mungkin lebih dari itu, karena banyak yang bilang keren banget, udah gede gitu kan dan seterusnya. Padahal kalau dari kita, dari orang dalam kayaknya masa sih kadang kan kayak gitu ya. Alhamdulillah, semoga ya kan, doain aja ya, semoga bisa sustain, bisa lebih banyak lagi kebermanfaatannya. Tapi kalau harapan yang dicari gitu Mbak, apa sih Mbak kayak objektifnya awalnya tuh dalam membuat si ideal ini gitu Mbak dan teman-teman tuh, harapannya tuh mau kayak gimana sih? Iya, harapannya lagi-lagi ekosistem yang sustainability sebenarnya. Dari apa yang udah kita bangun di awal, tentu nanti kedepannya bakal banyak hal-hal yang kita adjust lagi kali ya, dari flow-nya, dari mungkin kebermanfaatannya tuh, program-programnya ada apa lagi gitu kan. Karena sejauh ini cukup banyak sih memang programnya yang memang menyasar ke pendidikan sama kepemimpinan, lagi-lagi nggak jauh-jauh dari niche kita, karena kalau makin banyak niche-nya bingung kan kita mau garap yang mana, kayak gitu. Makanya tadi beasiswa karena kita dari pendidikan, itu menjadi salah satunya. Kedepannya sebenarnya kita pengen banget bikin sekolah kepemimpinan, jadi kayak non formal gitu, tapi mungkin bersertifikat yang bisa diakui gitu ya. Ini kalau mau konkretnya sih sebenarnya bisa dibilang smart goals ya, smart goals istilah yang itu. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita udah launching juga, namanya Skala Indonesia, sekolah kepemimpinan gitu. Cuman kita masih ngerombak dalam-dalamnya gitu kurikulumnya, dan untuk menyesuaikan beginner kan. Kita kan soalnya menyasar anak-anak yang benar-benar dari nol banget. Jadi itu sekolah kepemimpinan dan juga kewirausahaan kayak gitu. Karena kita yakin kalau mereka mau lebih berdampak lagi, more impact, ya mereka harus membuat sesuatu kan. Kayak gitu. Jadi gimana akhirnya kita bisa menciptakan atau melahirkan lah gitu orang-orang yang kiranya nanti mereka bisa ngebuat something new lagi gitu, di luar dari ideal kayak gitu. Dan alhamdulillah ada nih beberapa
contoh-contoh gitu, kayak misal ada satu anggota dari Ideal Bogor Raya itu dia ngediriin startup gitu kan, ngediriin startup kayak payment gateway sebenarnya, tapi bisa dari ya pokoknya payment gateway ya, aku nggak bisa nyebutin mungkin nih mereknya ya, cuman udah launching gitu kan, cuman menurutku wah keren banget, dulu dia anak kita nih gitu sih. Ya kita pengen ada lah beberapa orang lahir lagi seperti itu, lebih banyak lebih bagus lah kayak gitu. Jadi kita bukan yang kompetisi gak sih ya, kalau zaman sekarang kolaborasi aja ya. Iyalah, benar. Betul. Makin banyak yang berdialog, berdiskusi, kolaborasi, jadi harapan untuk tumbuh itu ada. Pengen balik lagi ke tadi sekolah kepemimpinan itu Mbak, itu udah jalan belum Mbak sampai saat ini? Logonya udah ada. Kita lagi rekrut anak-anak ininya sih, dalamnya, anak-anak yang kepengurusannya. Kita masih ngerapihin dalamnya sih gitu, sama ngerapihin kurikulumnya juga, karena itu menjadi salah satu PR sih sebenarnya untuk kurikulum itu lah. Iya sih, benar. Gimana akhirnya nanti bisa sustain gitu. Yang saya tahu juga si Ideal ini kan non-profit community gitu ya Mbak ya. Si sekolahnya juga bakalan kayak gitu nggak Mbak? Oke, nah kalau kita Ideal sebenarnya kita di bawah yayasan. Alhamdulillah udah ada aktenya. Kalau sekolah karena ada insentif mentor sih, ya, jadi tetap ada sih sebenarnya fee-nya, benar. cuman emang terjangkau gitu aja. Sebenarnya nggak ada ruginya juga nggak sih ya, biar untuk kita biar tahu gitu, biar punya basic kepemimpinan itu, kita biar bisa bikin inovasi yang beda gitu, siapa tahu ya. Benar, siapa tahu. Karena investasi otak ke atas. Betul. Leher ke atas, sorry. Betul. Kepemimpinan itu berguna banget. Iya dong, gitu. pasti, Leadership ya kan. Oke. Itu keren banget sih. Buat inspirasi buat kita juga para individu, sama buat teman-teman tuh, kalau misalnya udah disediain ruang gitu, disediain ekosistem, jangan disia-siain. Bagus banget, karena ini bagus banget bener-bener. Jadi kalian tuh semua boleh ngecurahin potensi-potensi kalian gitu. Siapa tahu kalian bisa jadi salah satu gitu tadi yang dapat beasiswa, atau kalian bisa menciptakan startup, atau kalian buat apalah sesuatu. Nah, itu kan nggak cuman bangga buat diri kalian sendiri, tapi kan lumayan buat istilahnya menyumbangkan sesuatu kepada negara. Benar, gitu. balik lagi negara lagi yang untung. Iya, aduh. Jangan lupa 19 juta. Apa nih? Ya itu kan kita ngebantu. Iya, ngebantu, bener kan? Bener. Iya, balik lagi si community yang bantu, bukan dari si itunya langsung. Kita kan gitu. ngoles nih, kita ngoles para individualnya nih ya, supaya lebih berkualitas. Skillnya terasah, ngebantu untuk mereka bisa ngebuat lapangan pekerjaan. Benar. Balik lagi tugas rakyat. Aduh. Jadi sebenarnya kita udah lumayan masuk ke sesi terakhir sih Mbak. Iya, benar. Aku mau tanya nih Mbak, kalau misalkan ada nih anak muda yang di luar sana tuh bingung gitu, mau mulai dari mana juga, terus juga bingung mau masuk community itu kayak gimana gitu. Ada nggak sih Mbak rahasianya, seenggaknya berangkat dari diri dia sendiri gitu, apa gitu yang harus dilakuin sama diri dia sendiri gitu sebelum tipsnya lah Mbak. Gak tahu sih, nggak ada. Tapi kalau untuk tipsnya sendiri, kalau aku pribadi ya, aku akan bilang, tapi nggak semua orang bisa nerima ya sebenarnya ya kalau advice kayak gitu, karena ada beberapa yang kayak super introvert atau bagaimana. Menurutku itu apa ya? Itu bisa didobrak lah. Kalau dia mainnya di kamar terus, gimana bisa networking? Kan orang bilang your network is your net worth ya. Iya kan? Jadi dia harus keluar dulu dari zona nyaman. Sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman, memperluas zona nyaman, bisa dibilang seperti itu. Betul. Jadi zona nyaman dia masih tetap ke bawah ya, tapi diperluas lagi. Ya. Betul. Jadi bukan out of the box, tapi all of the box sih. All side of the box. Keren gitu. Keren. Jadi coba keluar dulu aja dari all side of the box itu kan, coba eksplorasi diri dan lain sebagainya. Aku pun juga demikian ya. Kalau aku mungkin aku bisa berkaca sama diriku sendiri. Kalau aku mungkin dulu nggak nyoba gitu kan, aku mungkin nggak akan ketemu nih sama rekan-rekan yang sekarang akhirnya ngedirin something ini kayak gitu. Karena kalau kita nggak coba searching, kita kadang suka nggak tahu kan passion kita apa. Kita jadi nggak tahu kita tuh sukanya apa. Kadang kan gitu ya, ada pertanyaan buat diri kita sendiri. Jadi kepikir kalau kita udah selesai sama diri kita sendiri, kita bisa lebih
empowering others sih. Jadi Benar, ada istilah benar. empowered to empower. Ya. Kita harus empowered dulu, kitanya sudah terberdaya untuk memberdayakan. Seperti itu. Berarti kalau misalkan si ideal ini tuh kayak dari awal emang tujuannya cuman untuk ngebantu anak muda ngebangun dirinya sendiri gitu ya Mbak ya, kurang lebih ya. Kurang lebih gitu sih. Yang nantinya si anak itu nantinya akan bisa berdampak lagi ya. Iya. Gitu ketika mungkin dia nanti udah keluar dari kita gitu kan ya, walaupun kita masih open ya, namanya keanggotaan tuh nggak ada ex anggota tuh nggak ada gitu kan. Jadi kalau kita ada event lagi itu silakanlah join aja, atau bahkan kita biasanya nge-empower mereka untuk jadi pemateri. Biasanya kayak anak-anak intern yang batch 2, batch 3 yang sebelum-sebelumnya kita jadiin mentor di batch-batch selanjutnya. Batch 5, batch 6 gitu-gitu. Jadi mereka tuh ada experience untuk teaching juga. Kayak gitu. Boleh dikasih tahu nggak Mbak ke yang nonton nih, gimana kalau misalkan mau gabung ke ideal tuh caranya kayak gimana sih Mbak? Iya, kalau keanggotaan sebenarnya cukup join grup community aja. Ya kan? Tapi kalau untuk kepengurusan, kita biasanya open batch setiap 6 bulan sih. Tapi kayaknya nextnya kita akan opennya per 4 bulan. Jadi stay tune aja sih di Instagram. Ada Instagram ya? Ada Instagramnya. Karena kalau sebagai pengurus kan mereka ada experience untuk ngelola juga ya, ngelola workflow tadi. Entah itu sosmednya, barangkali ada yang mau memperdalam kan, ya kan, terus graphic design, ANF, terus administration and finance ya maksudnya, HRD, PR, ini mereka tuh juga ada kesempatan sih untuk meeting sama pihak luar gitu kan, terus rekrutmen itu kan technical ya, yang mungkin takutnya nih ya, kadang kan kalau orang-orang masuk ke perusahaan tuh perusahaan nggak mau gak sih kayak ngajarin dari nol. Benar. Makanya udah punya ada basicnya dulu gitu ya. Nah kalau di community atau mungkin intern itu kan diajar dari nol ya. Jadi aku pikir nggak ada salahnya ya. Gitu. Itu sih paling join aja. Nama Instagramnya apa Mbak? Ya, nama Instagramnya @ideal.ind gitu. Jadi di nanti situ ditulis di sini ya. Editor ada nanti. Iya di bawah ini gitu ya. Itu di bio-nya tuh udah ada sih grup gitu, Linktree ke grup community kita gitu. Di situ kita biasa share event sebenarnya, event-event gratis, kemudian BNSP-an gitu kan misalnya, dan seterusnya. Jadi memang kadang kita juga suka dapat kayak kuota-kuota event eksklusif. Nah, kita biasanya oper di situ. Guys, kita dapat kuota 6 orang misalnya. Siapa yang mau ikut tolong listing. Iya, gitu-gitu biasanya gitu kan. Jadi itu salah satu benefit juga sih. Jadi kita nggak hanya nge-share yang emang itu untuk umum, tapi emang ada undangan eksklusif juga gitu. Oke, Mbak Fathia, kita udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih udah mau mampir ke obrolan santuy. Kita berharap sih dari podcast episode yang kali ini itu bakalan berdampak lah untuk anak muda yang bingung ya mau mulai dari mana gitu. Ini udah ada nih community base gitu untuk youth development gitu, itu berguna banget sih kalau menurut saya. Benar, kalian bisa join aja tadi ke Instagramnya @ideal.idn ya Kak? IND sorry ya itu. Jadi kapan lagi gitu kalau kalian misalnya bingung mau skill kalian, potensi kalian mau dikemanain, kalian bisa langsung join ke ideal ini.